Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Nur Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eviliani Sulistia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mu'alifatun Nisa Isroya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena. Pernah nggak kalian mikir kenapa sih orang kaya dan orang miskin di dunia ini relatif sangat rendah? Nah, ternyata fenomena ini sangat erat kaitannya dengan distribusi yang akan kita bahas. Kita survei dan amati, persentase orang kaya dan orang miskin ini relatif rendah. Orang yang berkecukupan dalam artian tidak kaya maupun miskin ini relatif banyak. Jika hasil survei ini kita gambarkan pada sebuah koordinat kartesius itu akan membentuk seperti lonceng. Ini juga termasuk karakteristik dari distribusi yang akan kita bahas. Kurva ini menunjukkan bahwa sebelah kiri merupakan persentase orang yang miskin dan yang sebelah kanan merupakan persentase orang yang kaya. Yang menempati tertinggi merupakan persentase orang yang berkecukupan. Hal ini wajar adanya jika kita kaitkan dengan kehidupan. Memang hidup ini harus seimbang. Atau bisa dikatakan memang normalnya ya seperti itu. Atau misalnya kita akan mengamati semua mahasiswa tadris matematika semester 4. Tentunya dari hasil survei, orang-orang yang relatif tinggi dan orang-orang yang relatif rendah lagi-lagi memiliki persentase yang rendah. Orang dengan tinggi badan yang standar saja akan menempati persentase yang tertinggi. Ini juga merupakan salah satu fenomena yang wajar adanya, atau memang normalnya ya seperti itu. Nah, gimana? Sudah tahu belum kita akan membahas tentang distribusi apa? Oke, kita simak video selanjutnya ya. Halo sahabat belajar. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Distribusi peluang terpenting dalam bidang statistika adalah distribusi normal. Dikenalnya distribusi normal diawali oleh kemajuan yang sangat pesat dalam pengukuran pada abad 19. Pada waktu itu, para ahli matematika dihadapkan pada suatu tantangan mengenai fenomena interna. Nah, yang pertama kali mengenalkan distribusi normal adalah Abraham de Moivre. Kemudian dipopulerkan oleh Gauss, sehingga nama distribusi ini adalah distribusi Gauss. Nah, selanjutnya itu pengertian dari distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas khusus untuk probabilitas kontinu, tetapi dia menggunakan pendekatan kurva normal. Bagaimana bentuk kurva normal itu? Kurva normal biasanya berbentuk suatu lukisan Y sama dengan fungsi X, bahwa pada waktu itu nilai rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Nah, jadi kalau ada data di mana kalau kita hitung nilai rata-rata data itu kebetulan bisa sama dengan median sama dengan modus, maka ada kecenderungan data itu berdistribusi normal. Nah, ini adalah bentuk kurva normal. Kurva normal sisi kiri dan sisi kanannya adalah sama luas, maka kurva normal memiliki beberapa sifat. Nah, yang pertama itu kurva di atas sumbu X. Kurva di atas sumbu X itu sudah pasti. Yang kedua itu pola simetris, bahwa kurva dikatakan normal jika kurva memiliki pola simetris. Pola simetris sendiri artinya ketika dia dikatakan normal bahwa nilai rata-rata yang ada di sini sama dengan median dan modus. Tetapi jika kondisi nilai rata-rata datanya lebih kecil dari median dan modus, berarti tingkat kemiringan kurva tidak lagi normal. Jadi, yang jelas kurva normal memiliki pola simetris di mana nilai rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Ketika tidak sama berarti tingkat kemiringannya berbeda-beda. Nah, kemudian sifat yang ketiga itu bahwa kurva normal memiliki satu nilai modus yang tertinggi. Nah, satu nilai modus yang tertinggi itu dicapai saat nilai Y. Kalau kita gambarkan, ini adalah garis Y dan ini adalah garis X. Berarti memiliki satu modus yang dicapai pada saat yang tertinggi. Nilainya adalah 0,3989 per standar deviasi. Kemudian sifat yang keempat, bahwa luas kurva normal itu banyak artinya. Dalam kurva normal itu luasnya yang paling banyak berada di tengah.
mulai dari min 1 sampai 1, ada min 2 sampai plus 2. Artinya begini, kalau nilai rata-rata tadi di tengah, maka penyimpangan min 1 dan plus 1 ke kanan artinya mu plus minus plus 1 standar deviasi ke kiri dan ke kanan. Tetapi jika kondisinya dari 2 sini ke sini dikatakan mu plus minus 2 standar deviasi. Tetapi jika dari sini ke sini kita katakan mu plus minus 3 standar deviasi ke kiri dan ke kanan. Nah, ketika kita melihat penyimpangan data dari rata-ratanya antara min 1 dan 1 standar deviasi pada garis ini, luas kurva mencakup sekitar 68,26%. Jadi, luas area kurva yang dibatasi oleh min 1 dan plus 1 itu sekitar 68,26%. Tetapi semakin melebar dia memperlihatkan bahwa kurva normal itu lebarnya sekitar 95,46%. Nah, sebagian besar bahwa kurva ini berada di tengah dan sebagian kecil berada di tepi. Jika semakin melebar dia dari min 3 ke plus 3, kita lihat luas area sekitar 99,24%. Jadi, kita katakan sifat yang keempat bahwa kurvanya lebih banyak ada di tengah daripada di tepi. Jadi, semakin melebar dia, semakin besar luas area kurvanya. Sifat berikutnya adalah bahwa kurvanya akan selalu bergerak, jadi kurvanya akan selalu bergerak ke kiri, mulai dari min 3 ke kiri dan plus 3 ke kanan. Jadi, mulai bergerak min 3 ke kiri dan plus 3 ke kanan. Tetapi pergerakannya tidak pernah menyentuh titik X, jadi mendekati 0 tapi tidak pernah 0. Itu sifat yang kelima. Jadi, bergerak dari min 3 ke kiri tapi tidak pernah menyentuh 0 dan plus 3 ke kanan tidak pernah menyentuh 0. Kemudian sifat berikutnya adalah bahwa luas area di bawah kurva itu ada sekitar 100%. Nah, kalau 100%, maka kecenderungannya adalah bahwa luas area sebelah kiri 50% dan area sebelah kanan 50%. Ini sifat-sifat dari kurva normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi distribusi normal. Jadi begini, kalau ditanya berapa peluang X lebih besar dari A lebih kecil dari B, normal ini merupakan salah satu bentuk dari distribusi probabilitas kontinu, di mana dalam distribusi kontinu bahwa fungsi fx sama dengan integral A sampai B fx dx. Kalau kita ingin menentukan berapa peluang X lebih besar dari A lebih kecil dari B, kalau kita menggunakan distribusi normal, maka peluangnya dapat dihitung dengan fungsi X sama dengan integral A sampai B seper theta akar 2 pi e pangkat negatif setengah dikurangi X kurangi mu dibagi standar deviasi dikuadratkan. Nah, jadi di sini kita menggunakan yang disebut dengan variabel X. Kita sebut dengan DNU atau distribusi normal bersifat umum. Karena kita masih menggunakan nilai X. Misal, berapa peluang dari X lebih besar dari 2 lebih kecil dari 3, berarti integral 2 sampai 3 seper theta akar 2 pi kali sebagainya. Ini kita akan sulit menghitungnya karena kita kesulitan menghitung luas areal di bawah kurva yang digunakan dengan menggunakan distribusi normal, maka sebaiknya distribusi normal kita ubah menjadi bentuk standar. Di dalam distribusi normal, kita melihat bahwa rata-rata disimbolkan dengan mu dan standar deviasi disimbolkan dengan ta. Kita rubah bentuk standar dengan cara nilai mu ini kita rubah menjadi 0 dan standar deviasi diubah menjadi 1. Bisa kita lakukan dengan cara mengubah variabel X dengan Z. Bagaimana caranya? Kita lakukan transformasi. Bagaimana transformasinya? Maka X ketika transformasi menjadi Z, maka Z sama dengan X kurangi mu dibagi standar deviasi. Z merupakan variabel normal standar, X merupakan nilai variabel random, mu sama dengan rata-rata variabel random. Standar deviasi merupakan standar deviasi variabel random. Jadi nilai ini kita rubah menjadi bentuk standar namanya Z agar lebih mudah menghitung peluang di bawah areal kurva normal tadi. Kalau sudah kita rubah, berarti bentuk distribusi normalnya menjadi fungsi Z. Kalau dari X fungsi Z sama dengan integral A sampai B sepertahu akar 2 pi dikali E pangkat negatif 1/2 kali Z kuadrat. Kalau tadi yang ini sudah ditransform menjadi Z, maka Z kuadrat. Inilah bentuk distribusi standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal baku atau standar. Apa sih itu distribusi normal baku? Distribusi normal baku atau standar adalah distribusi pengubah acak dengan rata-rata mu sama dengan 0 dan varian sama dengan 1. Untuk mengubah distribusi normal menjadi distribusi normal baku dengan cara mengurangi nilai-nilai variabel X dengan rata-rata mu dan membaginya dengan standar deviasi sehingga diperoleh variabel baru yaitu Z. Inilah bentuk transformasi pengubah acaknya. Z sama dengan X dikurangi mu per sigma, di mana Z adalah variabel normal standar,
X adalah nilai variabel random, mu adalah rata-rata variabel random, dan sigma adalah standar deviasi variabel random. Sehingga fungsi distribusi normal f dalam kurung x titik koma mu koma standar deviasi kuadrat sama dengan 1 per akar 2 pi standar deviasi kuadrat dikali dalam kurung negatif 1 per 2 standar deviasi kuadrat dikali x kurangi mu kuadrat akan berubah menjadi f dalam kurung z titik koma 0,1 sama dengan 1 per akar 2 pi dikali dalam kurung negatif 1 per 2 dikali z kuadrat. Perbandingan distribusi normal berubah acak x dengan distribusi normal standar z adalah p dalam kurung z besar lebih dari x1, z besar kurang dari x2 sama dengan integral x1 x2 dikali 1 per akar 2 pi standar deviasi kuadrat dikali dalam kurung negatif 1 per 2 standar deviasi kuadrat dikali dalam kurung x dikurangi mu kuadrat dx sama dengan integral x1 x2 1 per akar 2 pi dikali dalam kurung negatif 1 per 2 dikali z kuadrat sama dengan integral x1 x2. Nah, untuk rumus ini kita lihat di atas, maka di sini f dalam kurung z titik koma 0,1 sehingga didapatkan p dalam kurung z lebih dari z1, z kurang dari z2. Maka nilai probabilitas dari p dalam kurung z kecil kurang dari z besar telah dihitung dan ditampilkan dalam tabel z distribusi normal. Populasi normal asal dan hasil transformasi. Perhatikan gambar di bawah ini, karena nilai-nilai antara x1 dan x2 ditransformasikan ke z1 dan z2, maka luas daerah antara x1 dan x2 sama dengan luas daerah z1 dan z2. Dengan kata lain, p dalam kurung x besar lebih dari x1, x besar kurang dari x2 sama dengan p dalam kurung z besar lebih dari z1, z besar kurang dari z2. Dalam gambar ini ada dua kurva lonceng. Yang pertama, kurva lonceng berwarna merah ini adalah kurva lonceng normal umum atau kurva lonceng distribusi normal umum. Nah, pada kurva ini untuk mu tidak sama dengan 0 dan simpangan bakunya tidak sama dengan 1. Selanjutnya, sampingnya ada kurva lonceng berwarna hijau. Nah, kurva ini adalah kurva normal baku atau kurva distribusi normal baku. Nah, pada kurva ini mu sama dengan 0 dan simpangan bakunya sama dengan 1. Selanjutnya ada tabel Z. Tabel Z ini dapat diartikan sebagai tabel pembanding untuk mengetahui apakah sebuah nilai berada di bawah area kurva normal atau tidak dengan menggunakan prinsip standarisasi. Standarisasi adalah proses membuat serangkaian data yang banyak dan luas menjadi sebuah serangkaian data yang berpusat pada nilai mean sama dengan 0. Ini adalah tabel Z distribusi normal. Untuk penggunaannya langsung saja ke contoh soal. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengerjakan soal yang berdistribusi normal. Nah, pada umumnya soal atau permasalahan yang dikerjakan dengan distribusi normal itu di dalam permasalahan atau soalnya terdapat kata-kata bahwa data tersebut atau permasalahan tersebut berdistribusi normal. Namun yang kita ketahui bahwa distribusi normal itu merupakan induk dari segala distribusi. Jadi hampir semua distribusi jika n-nya mendekati tak hingga itu akan menuju atau mendekati distribusi normal. Namun ada beberapa ketentuan atau persyaratan yang menjadikan permasalahan tersebut itu dapat diselesaikan dengan distribusi normal. Nah, baik, sekarang kita langsung aja ya ke contoh soal pertama, di mana di dalam soal terdapat kata bahwa permasalahan tersebut berdistribusi normal atau data tersebut berdistribusi normal. Ya baik, di sini ada sebuah soal atau permasalahan. Di sini dikatakan jika rata-rata nyala suatu lampu berdistribusi normal adalah 60.000 jam dengan simpangan bakunya 7.000 jam,
Maka tentukan yang A, peluang lampu yang nyalanya kurang dari 80.000 jam. B, peluang lampu yang nyalanya lebih dari 80.000 jam. Dan C, peluang lampu yang nyalanya antara 70.000 sampai 85.000 jam. Dari soal tersebut diketahui bahwa mu itu sama dengan 60.000 jam dan simpangan bakunya atau tau itu sama dengan 7.000 jam. Nah, di sini yang ditanyakan itu yang pertama A itu P dalam kurung Z kurang dari 80.000, yang B P dalam kurung Z lebih dari 80.000, dan yang C P dalam kurung 70.000 lebih dari Z kurang dari 85.000. Baik, sekarang yang A ditanyakan bahwa berapa peluang suatu lampu yang nyalanya kurang dari 80.000 jam. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa X itu sama dengan 80.000. Nah, sekarang kita akan mencari Z-score-nya ya dengan rumus Z sama dengan X min mu per tau, di mana X sama dengan 80.000, tadi mu sama dengan 60.000, dan tau sama dengan 7.000. Nah, kita masukkan 80.000 dikurangi 60.000 per 7.000. Nah, kita dapatkan hasil bahwa Z-score-nya itu sama dengan 2,86. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Z-nya dengan menggunakan tabel Z. Nah, di sini kan Z-nya itu sama dengan 2,86. Nah, bisa kita cari bahwa 2,8 ditambah 0,06. Nah, kita cari dari sebelah kiri ya, sebelah kiri kita tarik ke angka 0,06. Nah, sudah kita dapatkan bahwa nilai Z-nya itu berapa itu? 0,4979. Sekarang kita akan mencari peluangnya. Nah, di situ bisa kita tulis bahwa peluang atau P dalam kurung Z kurang dari 80.000 sama dengan P dalam kurung Z kurang dari 2,86. Nah, bisa kita dapatkan jawabannya bahwa peluangnya adalah 0,4979. Jadi, peluang lampu yang nyalanya kurang dari 80.000 jam adalah 0,4979. Sekarang kita lanjut ke soal kedua, di mana di soal kedua itu ditanyakan berapakah peluang suatu lampu yang nyalanya lebih dari 80.000 jam. Berarti itu kebalikan dari soal yang pertama ya. Nah, di sini dari soal sebelumnya bisa kita ketahui bahwa skor Z dari X sama dengan 80.000 itu adalah 2,86, dan juga sudah kita ketahui ya nilai Z-nya dari yang kita cari menggunakan tabel Z bahwa nilainya adalah 0,479. Maka bisa kita tuliskan bahwa P atau peluang Z lebih dari 80.000 itu sama dengan 1 dikurangi peluang dari Z kurang dari 80.000, sama dengan 1 min P dalam kurung Z kurang dari 2,86, atau bisa kita tuliskan 1 dikurangi 0,4979 sama dengan 0,5021. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa peluang lampu yang nyalanya lebih dari 80.000 jam adalah 0,5021. Kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu di mana ditanyakan bahwa berapa sih peluang suatu lampu yang nyalanya antara 70.000 jam sampai 85.000 jam. Di sini berbeda ya dari soal sebelumnya, bahwa soal sebelumnya itu bisa dibilang kurang dari atau lebih dari. Nah, ini itu antara. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Yang pertama sama, kita tentukan skor Z-nya dari kedua X tersebut. Di sini kan ada 2X. Yang pertama ada X berarti 70.000 dan juga X sama dengan 85.000. Nah, kita tentukan dulu Z-score-nya dari kedua X tersebut. Yang pertama kita cari Z-score dari X sama dengan 70.000, di mana Z sama dengan X min mu per tau sama dengan 70.000 min 60.000 per 7.000 sama dengan 1,43. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari Z-score-nya menggunakan tabel Z, di mana bisa kita bisa kita itu dari 1,43 menjadi 1,4 ditambah 0,03. Kita cari dari sebelah sisi kiri ya, sisi kiri tabel. Kita tarik 1,4, kita tarik. Terus kita cari angka di atas yang tabel Z 0,03, kita tarik ke bawah.
Nah, setelah itu kita mendapatkan di titik pertemuan antara kedua garis tersebut. Nah, ternyata skor Z-nya atau nilai Z-nya itu adalah 0,4236. Sekarang kita akan mencari nilai Z dari X yang kedua, yaitu 85.000. Nah, seperti cara yang tadi sama, kita pertama tentukan skor Z-nya terlebih dahulu ya. Jadi Z sama dengan X min mu per to sama dengan 85.000 min 60.000 per 7.000. Nah, bisa kita ketahui bahwa skor dari skor Z-nya itu sama dengan 3,57. Nah, tadi kan sudah dicari ya skor Z-nya, bahwa untuk X sama dengan 85.000 itu skor Z-nya sama dengan 3,57. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari skor Z tersebut menggunakan tabel Z, yaitu bisa kita petal atau apa bahasanya, bisa kita rincikan bahwa 3,57 itu sama dengan 3,5 ditambah 0,07. Nah, kita cari dulu di sebelah kiri, tabel sebelah kiri 3,5 kita tarik ke kanan sebanyak 0,07. Nah, sudah kita dapatkan bahwa nilai Z dari 3,57 adalah 0,4998. Kita akan menentukan peluang antara 70.000 sampai 85.000 jam. Nah, bisa kita tuliskan bahwa peluang dalam kurung 70.000 lebih dari Z kurang dari 85.000 sama dengan peluang dalam kurung Z kurang dari 85.000 dikurangi P dalam kurung Z kurang dari 70.000. Jadi di sini penulisannya bisa kita tuliskan bahwa peluang dari kurang dari 85.000 dikurangi peluang dari 70.000 seperti itu. Nah, bisa kita tuliskan juga sama dengan P dalam kurung Z kurang dari 3,57 min P dalam kurung Z kurang dari 1,43. Nah, tadi kan sudah kita carikan nilai Z-nya, bisa kita masukkan bahwa nilai Z dari 85.000 itu sama dengan 0,4998 dan nilai Z dari X yang sama dengan 70.000 adalah 0,4236. Nah, sekarang tinggal kita kurangi saja kedua nilai tersebut. Jadi bisa kita tuliskan 0,4998 dikurangi 0,4236 sama dengan 0,0762. Jadi bisa kita simpulkan bahwa peluang lampu yang nyalanya antara 70.000 sampai 85.000 jam adalah 0,0762. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal kedua, di mana di dalam soal itu tidak tertuliskan atau tidak menyebutkan bahwa permasalahan tersebut atau data tersebut itu berdistribusi normal. Nah, yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa hampir semua distribusi, jika n-nya mendekati tak hingga, maka akan menuju atau menyerupai distribusi normal. Nah, bisa dikatakan juga bahwa berarti permasalahan tersebut itu aslinya berdistribusi lain, namun ada hal-hal yang menjadikan permasalahan tersebut dapat diselesaikan menggunakan distribusi normal. Nah, jadi itu ada beberapa persyaratan atau ketentuan yang menjadikan permasalahan di dalam soal tersebut itu dapat diselesaikan dengan distribusi normal, atau bisa dikatakan bahwa menggunakan kurva normal untuk estimasi peluang. Nah, yang pertama untuk persyaratannya, bahwa persyaratan pertama di situ bahwa sampel acak sederhana berukuran N dan diperoleh dari populasi dengan proporsi suksesnya adalah P. Jadi yang pertama itu bahwa sampelnya itu harus sampel acak, atau juga sampel tersebut diperoleh dengan melakukan N percobaan bebas dari eksperimen binomial dengan peluang suksesnya adalah P, atau juga sampelnya itu melakukan N percobaan bebas dari eksperimen binomial, seperti itu. Nah, untuk syarat yang keduanya itu bahwa nilai N dikali P itu harus lebih besar sama dengan 5 dan N dikali Q lebih besar sama dengan 5. Nah, dari persyaratan-persyaratan ini ada notasi-notasi yang digunakan nih. Notasinya seperti N. N itu sama dengan N itu adalah banyaknya percobaan, terus X itu banyaknya sukses, P itu peluang sukses, dan Q itu peluang gagal. Nah, setelah persyaratan, selanjutnya kita akan menuju kedua, yaitu pendekatan normal. Di sini itu maksudnya parameter-parameter apa aja yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan distribusi normal. Jadi jika semua persyaratan terpenuhi, maka distribusi peluang peubah acak X dapat didekati dengan distribusi normal dengan parameter-parameter berikut. Yang pertama, bahwa mu itu sama dengan N dikali P dan to itu sama dengan akar dari N dikali P dikali Q. Nah, selanjutnya kita akan mengoreksi kontinuitasnya, atau bisa dikatakan koreksi kontinuitas.
ketika menggunakan pendekatan normal, atur bilangan bulat discrete X dengan menggunakan koreksi kontinuitas. Dimana kan yang akan kita selesaikan permasalahannya kan distribusi lain, itu kan berarti distribusi tersebut itu termasuk distribusi variabel random discrete ya. Nah, sedangkan yang distribusi normal itu merupakan variabel random continuous seperti itu. Jadi kita itu perlu mengoreksi tentang kontinuitasnya, sehingga X merepresentasikan interval X min 0,5 sampai X plus 0,5. Nah, setelah kita mengetahui beberapa ketentuan atau menggunakan kurva normal untuk estimasi peluang, setelah kita mengerti apa saja yang menjadi ketentuan sehingga persoalan tersebut itu dapat diselesaikan dengan distribusi normal, sekarang kita langsung ke latihan soalnya ya. Nah, di sini ada permasalahan nih atau soal, misalkan Anda akan mensurvei 1.300 mahasiswa secara acak untuk ditanya alamat surelnya atau alamat surat email. Nah, dalam hal ini ketika kita akan mensurvei kan mahasiswa secara acak, itu pasti ada yang memberikan alamat surelnya ataupun ada yang tidak memberikan alamat surelnya kan, tentunya ada kedua kemungkinan tersebut. Nah, di sini dikatakan juga bahwa presentase mahasiswa-mahasiswa tersebut memberikan alamat surelnya adalah 5%. Nah, jika tujuan survei tersebut adalah untuk mendapatkan paling tidak 80 alamat surel, maka tentukan peluang Anda akan mendapatkan paling tidak 80 alamat surel. Nah, di soal tersebut kan tidak dikatakan bahwa data atau permasalahan tersebut itu berdistribusi normal. Nah, sekarang kita akan menentukan apakah soal tersebut dapat diselesaikan dengan distribusi normal. Ketahui bahwa N itu sama dengan 1.300, P atau peluang suksesnya sama dengan 5%, kita desimalkan menjadi 0,05. Yang pertama kita ke persyaratan, bahwa di soal itu tertulis bahwa sampel diperoleh secara acak. Nah, untuk persyaratan pertama terpenuhi nih karena sampelnya tersebut termasuk sampel acak. Nah, sekarang lanjut ke persyaratan kedua. Kita mencari nilai NP itu lebih dari sama dengan 5 dan NQ harus lebih dari sama dengan 5 juga. Sekarang kita cari dulu ya nilai NP dan NQ-nya. Diketahui bahwa N sama dengan 1.300 dan P itu sama dengan 0,05, maka bisa kita cari Q itu sama dengan 1 dikurangi P sama dengan 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. Maka bisa kita cari nilai dari NP dan NQ, di mana NP sama dengan 1.300 dikali 0,05 sama dengan 65, dan NQ sama dengan 1.300 dikali 0,95 sama dengan 1.235. Nah, dari nilai NP dan NQ ini bisa kita simpulkan ya bahwa NP sama dengan 65, di mana seharusnya NP itu lebih besar sama dengan 5, dan di sini NP-nya 65, jadi 65 itu lebih benar adanya lebih besar sama dengan 5. Yang selanjutnya NQ ini. Nah, di sini NQ sudah kita cari dan kita mendapatkan hasilnya itu 1.235, di mana NQ itu harus lebih besar sama dengan 5. Jadi benar adanya bahwa NQ itu 1.235 itu lebih besar sama dengan 5. Jadi untuk syarat kedua juga terpenuhi. Ke langkah kedua, di mana kita akan menentukan parameter-parameter untuk pendekatan distribusi normalnya. Yang pertama kita akan menentukan mu dan tau, di mana mu sama dengan n dikali p sama dengan 1.300 dikali 0,05 sama dengan 65, dan tau itu sama dengan akar n dikali p dikali q sama dengan akar 1.300 dikali 0,05 dikali 0,95 sama dengan 7,85812. Sekarang kita ke langkah ketiga, di mana di langkah ketiga kita akan menentukan nilai X-nya. Nah, di dalam soal tertulis bahwa peluang paling tidak mendapatkan 80 alamat surel, maka bisa kita ketahui bahwa X-nya adalah 80. Nah, untuk langkah keempat, kita akan mensketsa kurva normal dengan mu sama dengan 65 dan tau sama dengan 7,85812. Nah, sudah kita dapatkan ya kurvanya seperti ini. Nah, selanjutnya di langkah kelima, kita akan menentukan daerah yang ditanyakan. Maka yang kita arsir disitu kan paling tidak 80 alamat surel. Maka yang kita arsir adalah daerah vertikal 80 beserta dengan daerah di kanannya. Seperti itu. Nah, ini sebagai kayak antara 60 ini sebagai batasnya ya, karena ini kontinu. Jadi di sini 80, sebelumnya itu 79,5 dan 80,5.
Nah, selanjutnya kita lanjut ke langkah ke-6, di mana di langkah ke-6 kita akan menentukan skor Z yang bersesuaian dengan rumus Z sama dengan X min mu per to sama dengan 79,5 min 65 per 7,85812 sama dengan 1,84. Nah, sudah kita ketahui nih skor Z-nya ternyata 1,84. Nah, setelah kita ketahui bahwa skor Z-nya itu adalah 1,84, sekarang kita akan mencari nilai Z dengan menggunakan tabel Z. Seperti itu. Nah, bisa kita rinci bahwa 1,84 itu sama dengan 1,8 ditambah 0,04. Sekarang kita cari ya. 1,8 kita tarik ke kanan sebanyak 0,04. Nah, setelah itu kita mendapatkan titik pertemuannya, yaitu di 0,4671. Kita akan menentukan peluangnya ya. Peluang dalam kurung Z lebih dari 80 bisa kita tuliskan bahwa 1 dikurangi peluang Z kurang dari 80 sama dengan 1 dikurangi peluang Z kurang dari 1,84. Maka bisa kita ketahui karena sudah kita mencari nilai Z-nya, maka bisa kita tuliskan bahwa 1 dikurangi 0,4671 sama dengan 0,5329. Jadi peluang paling tidak kita mendapatkan 80 alamat surel adalah 0,5329. Sudah pada paham belum nih bagaimana kita menerapkan rumus distribusi normal untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tentang peluang. Nah, semoga kalian sudah ada gambarannya, sedikit gambaran tentang cara pengerjaannya.